Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, kita lanjut session berikutnya tentang strategic marketing, ya, atau marketing strategik. Oke, kita siapkan materinya. Sudah terlihat ya di slide ya? Sudah terlihat, Pak. Ya, Bro. Oke. Marketing strategi. Marketing strategi, ya. Oke, jadi sebelumnya kita bahas tentang inovasi ya, marketing innovation. Ya, ketika kita melakukan suatu inovasi dengan menggunakan berbagai instrumen, ya pada hakikatnya pilihan-pilihan yang kita lakukan itu adalah strategi itu sendiri, ya. Nah, marketing yang kita sudah pelajari mungkin ada beberapa definisi yang bisa berbeda satu dengan yang lain, tapi saya akan ambil definisi yang saya kira sesuai dengan yang kita sedang bahas saat ini, yaitu marketing itu apa? Aspek manajemen dan fungsi organisasi untuk memahami dan melakukan pendekatan target pasar agar klien menginginkan dan memilih produk yang ditawarkan perusahaan kita dibandingkan dengan produk bersaing. Jadi kenyataan seorang konsumen dia akan memiliki beberapa alternatif ya untuk memutuskan mana produk yang akan dipilih dalam memenuhi kebutuhannya gitu. Nah, ketika dia memilih dan kemudian menentukan suatu keputusan, maka berarti produk yang dia pilih tersebut dianggap memiliki ekspektasi yang diharapkan. Ya, memiliki ekspektasi yang diharapkan oleh klien gitu. Nah, di situ perlu ada informasi. Jadi nggak mungkin kita memilih suatu produk tertentu tanpa kita mendapatkan suatu informasi yang cukup dan memadai. Coba misalnya kita dihadapkan pada dua produk yang kita baru mengenal produk itu misalnya ya. Ada misalnya produk katakanlah minuman, misalnya minuman ya. Nah, di minuman itu ada dua botol ya, ada dua botol. Katakanlah minuman itu sama-sama satu jenis, katakanlah air mineral saja misalnya, ya air mineral saja gitu. Nah, kita dihadapkan pada dua produk di mana masing-masing produk ini kita bisa mendapatkan informasi ya dari bungkusnya, dari packagingnya ya, dari packagingnya. Nah, di situ kita bisa baca berbagai informasi, misalnya terkait dengan yang satu misalnya ada date kedaluarsanya misalnya, yang satu tidak ada. Ya, beda saja, beda informasi saja bagi seorang customer yang well educated gitu ya. Ketika ada satu produk tidak memiliki tanggal kedaluarsa, pasti tidak akan dipilih, ya kan? Karena jangan-jangan ini produk udah 5 tahun gitu ya, kita nggak tahu gitu, nggak ada tanggal produksinya ya, production date-nya nggak ada gitu. Ini kapan diproduksi misalnya? Yang satu ada gitu. Satu informasi saja yang kemudian berbeda misalnya bagi seorang pengambil keputusan yang akan membeli itu sangat menentukan. Ya, jadi kita tentunya ketika tahu hal-hal seperti itu, maka sebagai seorang produsen misalnya atau sebagai seorang pemasar yang ada dalam suatu perusahaan, maka tidak akan melewatkan informasi itu. Itu sebagai contoh, ya, sebagai contoh. Nah, di sini berarti marketing itu adalah suatu komunikasi ya, antara produsen dengan konsumen, ya. Nah, ketika kita bicara secara komprehensif, ya tidak hanya bicara tentang kemasan, tidak hanya bicara tentang packaging, gitu ya. Maka secara keseluruhan seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, kita perlu memahami tentang produk, ya, tentang product mix, tentang price mix, tentang promotion mix, tentang distribution mix. Kenapa kita perlu memahami tentang bauran-bauran ini, bauran-bauran pemasaran ini? Karena di situ kita akan memiliki suatu pandangan, suatu kontrol ya terhadap produk atau terhadap suatu bisnis proses yang kita lakukan itu, agar kita memiliki daya saing, agar kita memiliki competitiveness ya dibandingkan dengan produk yang lain. Ya.
Contoh misalnya terkait dengan product mix misalnya. Kita perlu memahami misalnya tentang kualitas. Ya, kita jangan sampai misalnya punya produk tapi nggak memiliki informasi tentang kualitas produk itu. Ya. Kemudian misalnya terkait dengan packaging-nya, terkait dengan maintenance-nya misalnya. Kemudian terkait dengan desainnya. Ya, terkait dengan servisnya. Ya, terkait dengan bagaimana penjualan bagaimana layanan pasca penjualan, ya, possibility of returning a purchases. Ya, kalau misalnya ternyata yang dibeli itu barangnya tidak bisa digunakan atau tidak bisa dikonsumsi misalnya, apakah bisa ditukar atau dikembalikan dan sebagainya. Nah, ini terkadang kita kalau menjadi bagian dari seorang customer yang teredukasi, tentunya kalau membeli sesuatu selalu akan menanyakan itu, gitu ya. Ini produknya udah kedaluarsa atau belum, gitu ya. Kemudian apakah produk ini pernah digunakan sebelumnya atau tidak, misalnya. Lalu kemudian produk ini kalau ternyata kita gunakan tidak bisa berfungsi, apakah bisa ditukar atau dikembalikan atau tidak. Ya, pertanyaan-pertanyaan standar yang biasa dilontarkan oleh seorang calon customer itu mestinya bisa dijawab, ya, mestinya bisa dijawab dengan cepat dan mudah oleh seorang penjual. Nah, seorang penjual bisa menjawab itu kalau kemudian dia punya standar services, ya, yang diberikan oleh perusahaan dan dari produsennya, gitu. Nah, kalau produsennya sendiri tidak bisa menjamin, tidak bisa memberikan kepastian, ya pasti penjualnya juga nggak bisa menjanjikan, gitu ya. Nah, pada akhirnya kalau kemudian penjual tidak bisa menjanjikan, seorang calon customer pasti akan meragukan hal itu, ya. Oke. Nah, price mix, ya, price mix atau bauran harga juga menjadi concern, ya, bagi seorang pemasar, di mana mestinya yang namanya harga itu dia bisa akan menentukan seseorang untuk mengambil keputusan dengan sangat cepat, ya. Ya, misalnya penjual yang memahami tentang price mix misalnya, dia bisa melakukan cross selling, bisa melakukan cross selling. Jadi yang satu bisa ambil untung, yang mungkin yang lain rugi, nggak ada masalah, ya, ambil keuntungan dari posisi produk yang lain misalnya. Lalu kemudian dia bisa bermain diskon, gitu ya. Kalau beli saat ini dapat diskon sekian, gitu ya. Kalau belinya nanti mungkin diskonnya akan berkurang atau bahkan tidak bisa ada diskon misalnya. Lalu kemudian financing bisa juga, ini dibeli tidak harus tunai, bisa dengan cara leasing, atau bisa nanti ada akan pembiayaan yang akan membantu, gitu ya, dari perusahaan, atau pay later yang sekarang lagi booming misalnya. Jadi banyak alternatif yang ditawarkan terkait dengan price, ya. Kemudian promotion, ya, di promotion. Nah, promotion juga bisa menggunakan berbagai bauran. Jadi bisa menggunakan iklan, menggunakan personal sale, brand policy, e-commerce, telemarketing, ya, public relation, sales promotion, sponsoring, event. Jadi itu semua bisa dilakukan untuk mendorong calon customer kita bisa melakukan pembelian, ya, tertarik untuk melakukan transaksi pembelian. Ya, price, ya, distribution mix juga menjadi salah satu hal bauran yang sangat penting karena menyangkut masalah kecepatan, kemudahan, ya. Kalau kita misalnya tidak memberikan alternatif untuk distribusi barang, channelnya misalnya hanya satu pilihan, itu biasanya akan menjadi mahal. Misalnya kita hanya bisa mengirimkan dengan menggunakan pesawat terbang atau lewat udara, maka biayanya pasti akan mahal. Bagaimana misalnya punya option bisa dikirim melalui kapal misalnya, ya, melalui laut misalnya, atau melalui kereta, train misalnya, sehingga lebih cepat dan lebih murah biayanya dibandingkan dengan perjalanan darat, ya. Jadi banyak pilihan yang kemudian bisa memudahkan dan mempercepat serta meringankan biayanya. Nah, kalau kita bisa memahami tentang unsur-unsur dalam marketing mix ini dengan baik, maka akan membantu untuk
produk kita itu bisa kompetitif ya dengan produk yang lain. Itu terkait dengan marketing mix ya, bauran pemasaran. Nah, ketika kita ingin mengembangkan tentang bagaimana membangun suatu rencana kegiatan pemasaran strategis, maka ada bagian-bagian atau elemen yang harus disiapkan dan harus disusun. Di sini, kalau kita ingin membangun marketing plans, ya, rencana pemasaran, maka kita harus menetapkan dulu visi kita, misi kita, tujuan kita, ya. Lalu kemudian kita membangun namanya marketing intelligence, ya, untuk bisa mendapatkan data, untuk bisa mendapatkan siapa sebetulnya calon customer kita, seberapa dia punya kekuatan beli, berapa persen yang sudah dilayani oleh kompetitor kita, gitu ya. Lalu bagaimana behavior dari calon customer kita, semua itu bisa kita dapatkan informasinya melalui marketing intelligence, ya. Lalu kemudian opportunity evaluation. Lalu setelah kita tahu tentang kondisi calon sasaran market kita, baru kemudian kita lakukan evaluasi. Apakah di situ ada opportunity atau tidak? Nah, lalu kalau kita sudah mengatakan dan menemukan, yes, ada opportunity, lalu bagaimana cara menuju sasaran itu? Maka kita menyusun strategi, ya, menyusun strategi. Dan kita positioningkan produk kita ini di antara para kompetitor, itu berada di posisi yang mana? Di posisi atas kah, di posisi tengah kah, atau di posisi bawah? Nah, kalau kita mau kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk menempatkan posisi produk kita ada di mana, maka tentunya kita sulit untuk bisa mengembangkan ke rencana strategis berikutnya. Karena ketika kita misalnya mau positioningkan produk kita di level high class misalnya, maka cara pendekatannya berbeda. Kita mendekati orang the have, ya, dengan the poor, misalnya dengan the middle income misalnya, itu berbeda, ya, sangat berbeda. Kita cara komunikasi kita dengan the poor, dengan the have juga berbeda, itu. Lalu kemudian simbol-simbol yang kita gunakan juga akan sangat berpengaruh, ya, terhadap sasaran yang kita mau bidik itu. Lalu kalau kita sudah tahu positioning kita, baru bicara tentang action plan. Gimana cara kita mengambil tindakan-tindakan, kegiatan-kegiatan, event-event yang kita mau lakukan itu dalam rangka untuk bisa mengantarkan produk yang kita miliki sampai kepada customer. Gitu ya. Oke. Nah, gimana cara menyusun strategi? Maka yang pertama adalah client analysis, customer analysis. Ya, kita harus analisis siapa customer kita. Lalu competitive analysis, kita harus cari dan ketahui siapa para pesaing-pesaing kita. Lalu kemudian market analysis. Ya, kita pahami, kita ketahui sasaran pasar kita siapa. Lalu setelah kita tahu itu, bikin namanya value proposition. Ya, kita letakkan produk kita itu pada suatu nilai yang memiliki keunggulan dibandingkan para kompetitor kita. Lalu kemudian kita branding sesuai dengan sasaran kita, gitu ya. Dan di situ ada dua faktor yang sangat menentukan, yaitu institutional strength, ya. Sampai seberapa kuat kemampuan dari lembaga atau perusahaan kita ini. Lalu kemudian market opportunity sangat ditentukan oleh, ya, peluang yang ada di pasar. Kalau peluangnya ada di pasar bagus, lalu kemudian diikuti dengan institusi yang kita kuat, maka value proposition kita akan menjadi semakin mantap. Kita bisa menyusun produk kita, pricing kita, promotion kita, channel, positioning, ya, dengan sangat tepat dan bagus. Kalau kita sudah bikin marketing strategiknya dari sisi produk apa yang kita akan bangun, yang akan kita tawarkan, lalu dengan harga yang sesuai dengan isi kantong dari sasaran pasar kita, lalu kemudian promosi, ya, promotion yang kita akan gunakan, lalu channel distribution-nya kita pilih yang sesuai dengan harga yang tentunya akan disesuaikan, gitu ya, dan positioning produk kita di benak para calon customer kita mau kita buat seperti apa, karena itu nanti akan sangat terpengaruh dengan
cara komunikasi, simbol yang digunakan, media yang kita akan gunakan, itu sangat dipengaruhi dengan positioning produk kita, ya, yang akan kita tempatkan dalam imajinasi calon customer kita, ya. Lalu kemudian setelah itu baru kita bikin action plan, ya, bikin kita action plan. Lalu berikutnya adalah bicara tentang coherent marketing strategy, ya. Apa ini isinya? Di situ kita akan menyusun namanya profile customer. Jadi hasil dari kegiatan di atas kita bikin profile atau profiling customer kita. Kemudian kita informasi-informasi penting yang terkait dengan kompetitor kita, yang terkait dengan value proposition kita. Lalu kemudian setelah itu baru kita analisis secara lebih mendalam, analisa pesaing dan analisa persaingan. Lalu produk portofolio kita. Lalu kemudian perluasan saluran distribusi yang kita gunakan tadi. Ya, kalau kita menggunakan saluran distribusi yang semakin ragam, maka kemungkinan produk kita sampai kepada sasaran lebih besar. Yaitu rumusan formulasinya seperti itu. Tapi kalau kita membatasi pada saluran distribusi tertentu, maka kemungkinan probability tersampainya barang kita dari satu titik ke titik customer kita menjadi semakin sulit. Artinya berarti peluang untuk meningkatkan penjualan menjadi lebih terbatas kalau kita tidak memiliki multi channel, gitu. Lalu kemudian branding dan image building. Ya, di situ nanti kita akan bicara bagaimana melakukan branding dan image di customer tentang produk kita itu. Dan kemudian strategi komunikasi dan promosi. Jadi strategi komunikasi dan promosi akan dilakukan setelah kita menentukan, ya, setelah kita menentukan visi misi, telah melakukan analisis kompetitor, kita sudah melakukan rencana marketing plan-nya, gitu ya, baru kemudian kita jalankan strategi komunikasinya, gitu ya. Nah, tahap-tahap dalam pemasaran ini saya kira sudah pernah dijelaskan sebelumnya, ya. Tapi nggak apa-apa, saya coba mengulang kembali. Apa sih tahapan dalam pemasaran? Menetapkan target pasar, kemudian identifikasi kebutuhan dan keinginan, lalu menetapkan produk atau jasa dan program yang untuk melayani pasar. Ini ada tiga, ya, ada tiga tahapan. Nah, sekarang pertanyaannya, pasar itu siapa? Pasar itu sekumpulan nasabah, ya, kalau di lembaga keuangan, atau sekumpulan masyarakat atau warga yang potensial, ya, yang sesuai dengan jasa atau produk. Jadi matching dengan produk atau jasa yang kita mau berikan. Kalau misalnya sekumpulan masyarakat itu katakanlah masyarakat konsumen atau masyarakat misalnya pengusaha batik misalnya, maka kebutuhan potensi yang muncul di sekumpulan masyarakat itu bisa kita tebak dan bisa kita prediksi. Kalau seorang produsen batik maka butuh misalnya kain putih, kain mori misalnya, butuh lilin, butuh obat warna, gitu ya, butuh supporting alat-alat kimia, gitu ya, bahan-bahan kimia misalnya. Jadi udah bisa diprediksi kebutuhannya apa, gitu ya, dan seberapa besar kebutuhan yang diperlukan dalam satu periode, misalnya 1 bulan, ya 1 tahun, ya, sehingga kita bisa prediksikan. Nah, pengembangan strategi pemasaran yang dilakukan itu bisa menggunakan berbagai pendekatan. Di dalam analisis pasar, kita sebetulnya ingin melihat tentang kemampuan, ya, customer, ya, kemampuan perusahaan dalam menuju pada sasarannya, menentukan pasar yang dipilih, target market. Kalau kita tidak mampu menentukan siapa target market kita, maka akan sulit kita untuk bisa sampai kepada sasaran. Bahkan kita bisa membuang-buang energi. Seperti ibarat suatu pepatah mengatakan, jangan menembak tikus, gitu ya, dengan menggunakan metra triliun, ya, dengan menggunakan roket, ya, atau dengan menggunakan nuklir misalnya. Ya, kalau tikus ya gunakan aja senapan angin, udah cukup, gitu ya, dengan biaya yang lebih murah, gitu, dan resikonya tidak terlalu besar. Jadi disitulah kita menentukan pasar pilihan menjadi sesuatu yang sangat krusial. Kita harus tahu siapa
yang akan menjadi target market kita. Baru kemudian kita bicara tentang marketing plans. Ya, kita bicara tentang marketing plans. Itulah pengembangan pemasaran yang bisa kita lakukan. Lalu bedanya apa? Ya, pasar dengan pangsa pasar. Pangsa pasar itu sekumpulan nasabah atau sekumpulan dari masyarakat potensial yang diharapkan akan memberikan respon terhadap produk yang ditawarkan. Itu pangsa pasar. Pangsa pasar berarti belum menjadi konsumen kita, ya. Mereka itu yang memang membutuhkan dan memerlukan produk dari yang kita tawarkan atau yang kita mau jual. Lalu pertanyaannya, kalau mereka sudah menjadi konsumen dari produk kita, maka berubah dari pangsa pasar menjadi captive market. Nah, captive market itu berarti dia yang sudah membeli produk kita. Itu namanya captive market. Nah, lalu kemudian bagaimana cara mengelompokkan agar kita bisa mengukur seberapa banyak kita punya potential market. Lalu kemudian bagaimana kita bisa membidik mereka dengan karakter-karakter yang berbeda. Karena namanya klien atau konsumen itu kan dia memiliki kebiasaan yang berbeda, mungkin wilayah atau daerah yang berbeda, mungkin latar belakang yang berbeda, mungkin suku dan ras yang berbeda, memiliki karakter sendiri-sendiri. Nah, ketika kita ingin membidik dengan cara yang sangat cepat dan tepat, maka lakukanlah segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar itulah kemudian kita bagi-bagi. Kita bagi-bagi dalam bentuk apa? Dalam bentuk segmen. Ya, dalam bentuk segmen. Bisa berbasis pada demografi, bisa berbasis pada psikografi, bisa berbasis pada geografi. Ya. Jadi bisa demografi, bisa geografi, bisa psikografi, ya dari perilaku. Ya, jadi bisa dipisahkan dari unsur-unsur tadi, sehingga kita lebih mudah untuk bisa masuk ke dalam pasar ini. Oke, ini sudah ya. Baru kemudian kita lanjutkan lagi. Ya, kita juga bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap melalui suatu survei, ya, suatu riset, suatu survei atau suatu riset. Ya, kalau kita misalnya tidak memiliki kesempatan untuk melakukan survei atau riset, kita bisa melihat berbagai aktivitas yang dilakukan oleh kompetitor kita, yang dilakukan oleh pasar, yaitu konsumen kita, lalu kemudian implikasinya seperti apa, gitu ya. Lalu kita bisa lihat data, apakah trennya terlihat naik atau turun. Ini yang kita bisa evaluasi untuk mengetahui ke depan apa yang harus dilakukan. Jadi kalau kita sebagai seorang pengusaha atau seorang manajer, kita memerlukan data untuk bisa melihat kecenderungan kita ke depan. Ya. Nah, yang paling bagus kalau kemudian kita didukung dengan analisis. Jadi data itu penting, tapi data itu belum bisa memberikan makna yang berarti kalau belum dianalisa. Maka kemampuan analisis sangat diperlukan oleh seorang marketer, seorang pemasar. Oke. Ada yang mau ditanyakan, Mbak Catherine? Saya mute dulu ya. Oke, makasih. Nah, ini di sini ada ya, kalau kita lakukan untuk bank misalnya, kita bisa melakukan segmentasi dengan cara yang seperti yang ada di slide ini. Jadi kita tentukan pasarnya, lalu kemudian lokasinya di mana, lalu kemudian kita bisa jelaskan jumlahnya berapa, gitu ya. Ini untuk menentukan sebetulnya pasar sasaran kita ya seperti apa. Kemudian kita bisa dapatkan data ini dari jumlah atau data kependudukan lewat BPS atau ya BPS tempat. Itu biasanya menyediakan data terkait dengan hal ini. Ya. Oke, berikutnya adalah pemilihan produk dan pasar. Jadi kalau kita sudah bicara tentang bagaimana memahami tentang marketing plans, ya, tentang produk, price, promotions, bicara tentang price misalnya, maka kemudian kita bicara tentang bagaimana mengembangkan produk itu ya agar sesuai dengan kondisi pasar sasaran kita.
Ada beberapa pilihan ya pasar dan produk, yaitu melakukan penetrasi dan pengembangan produk. Jadi kita ketika sudah menemukan pasar, kita bisa penetrasi ya, kita bisa sampai ke dalam. Nah, bisa juga kita mengembangkan produk. Lalu ada juga diversifikasi pasar agar kita memiliki portofolio yang lebih relatif aman. Jadi kalau misalnya gini, kita jualan hanya pada satu pasar saja, itu berisiko sekali. Kenapa? Kalau pasarnya tutup, kita nggak bisa jualan. Ya, makanya perlu ada diversifikasi pasar. Kita bisa melempar produk kita pada beberapa pasar sasaran. Sehingga tidak tergantung hanya pada satu pasar saja. Berikutnya adalah pengembangan produk dan diversifikasi pasar. Ya, kita perlu ada diversifikasi pasar. Tadi ya, selain kita mengembangkan produk, perlu ada diversifikasi pasar untuk mengurangi risiko. Oke, saya kira seperti itu ya untuk lain-lainnya dan latihan. Saya kira nanti bisa masuk seperti biasa di e-learning. Ya, nanti untuk materi berikutnya kita siapkan pertemuan di minggu yang akan datang. Untuk materi yang belum sempat saya tayangkan, silakan bisa dibaca. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan, boleh silakan ditanyakan dalam kesempatan ini. Mohon izin Silakan. bertanya, Pak Prof. Silakan, Mas. Silakan, Terima Mas. kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya mengenai strategi pasar. Iya, berhenti Mas suaranya. Halo. Kedengaran belum ya bertanya? Halo? Halo. Terputus-putus suaranya, Mas. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Di sini saya mau bertanya tentang manajemen karena untuk pelaksanaannya udah dijelasin secara detail oleh Pak Prof. Dan di sini saya mau bertanya karena memang saya bekerja di sebuah distributor, termasuk yang disebutkan tadi oleh Pak Prof, yaitu air minum dalam kemasan atau air mineral. Yang jadi pertanyaan saya gini, kalau di perusahaan saya bekerja itu kan visinya itu kan pelayanan, memaksimalkan pelayanan. Tujuannya sih untuk mencapai target, tapi di dalam ya dibarengi dengan memaksimalkan pelayanan terhadap customer atau pelanggan. Yang jadi pertanyaan saya, perusahaan ini kan distributor, tapi dia sudah modern, pasarnya pasar modern, ada online to offline, offline to online. Jadi marketplace-nya ada ini di online juga bisa, di secara bentuk fisik pergudangan juga ada, Pak. Jadi pemesanannya secara online berarti dia ambilnya bisa diantar langsung oleh driver sama helper dan bisa pemesanannya online, dia bisa ngambil sendiri di gudang. Kalau ngambil sendiri berarti ngambilnya di gudang. Yang jadi pertanyaan saya, di sini kan marketing mix kan ada produk, price, promotion, and place. Ada 4P. Itu sudah berjalan kalau di perusahaan saya, itu sementara berjalan menuju 7P. Yang menjadi pertanyaan saya itu dalam pengembangan pemasaran itu, yang menjadi core dalam bisnis, dalam pemasaran itu, apakah yang bagian manajemen pemasaran saja atau yang bagian tim-tim lainnya? Misalnya kalau di perusahaan saya kan banyak manajemennya, yaitu ada manajemen warehouse, manajemen penjualan, manajemen pemasaran, manajemen S&D, manajemen untuk di dalam manajemen penjualan itu saja ada pasarnya ada berapa, ada aqua home service, ada sales order, ada retail, bisnis retail. Yang jadi pertanyaan saya itu, apakah yang menjalankan pelayanan itu hanya saja orang pemasaran atau di bagian lainnya juga termasuk orang pergudangan, karena pelayanan itu adalah visi dari perusahaan, sehingga tidak menimbulkan kekecewaan dari pelanggan dan pelanggan merasa puas dan tidak diambil oleh kompetitor lainnya.
Sementara masalah yang kami hadapi juga masalah wilayah penjualan yang berpas-pasan langsung sama kompetitor dalam distributor produk yang sama, Pak. Apakah itu sistem manajemen informasi dalam perusahaan, intern perusahaan yang masih janggal atau gimana, Pak? Mohon penjelasannya dari Pak Prof. Baik, ya, terima kasih Mas Jomensen. Ya, Pak. Ya. Jadi dalam menyusun strategi marketing itu kita tidak bisa berpikir sendirian atau hanya berpikir secara parsial. Ya, karena ini adalah suatu sistem, ya, suatu sistem marketing sistem, sehingga seluruh bagian memiliki peran. Kita bisa bayangkan ya, kalau misalnya tenaga marketer kita sudah begitu gigihnya menawarkan dan kemudian menyampaikan dan mengkomunikasikan dengan calon kliennya dengan sangat luar biasa, dan akhirnya mereka lakukan order misalnya, ya, tapi karena kelalaian atau mungkin karena sistem yang tidak support, misalnya di bagian gudang atau di bagian kurir misalnya, atau di bagian pengiriman misalnya, dia tidak responsif, lalu kemudian dia tidak memiliki standar pelayanan yang jelas, berapa waktu lama yang diperlukan dari waktu pesan sampai kepada barang terkirim tidak ada standar misalnya, lalu kemudian apa yang harus dikerjakan oleh bagian pengiriman sampai kepada barang itu sampai pada sisi klien misalnya, sampai ketemu dengan klien apa yang harus diucapkan misalnya, apa yang harus disampaikan, apa yang harus dilakukan. Kalau tidak ada standar, maka itu sangat berisiko sekali, ya. Artinya sia-sia kegiatan marketing kalau tidak disupport oleh bagian-bagian lain. Misalnya layanan pengiriman misalnya tidak ada standar SLA-nya misalnya. Ki udah pesan pagi, harapannya itu siang sudah sampai di kantor pemesan misalnya. Tapi baru dikirim esok harinya misalnya. Ya, kalau kita nggak ada standar, ya mungkin nggak bisa disalahkan juga, ya kan? Si bagian pengirim kan dia mungkin kirimnya besok aja karena hari ini mungkin ada kegiatan lain atau ada yang diprioritaskan misalnya. Sehingga tidak mau berusaha untuk memenuhi pengiriman pada hari ini misalnya sesuai dengan pesan misalnya. Nah, itu SLA yang kemudian melekat pada setiap fungsi, tupoksi dari bagian-bagian lain itu harus senada, sesuai dengan visi misinya, sesuai dengan visi misi dan tujuan dari kegiatan marketingnya itu. Ya, jadi kegiatan marketing itu tidak bisa dilakukan sendirian oleh marketing itu sendiri, tapi harus disupport oleh bagian yang lain. Apakah di SDM-nya, apakah di finance-nya, apakah di operation-nya, ya semuanya harus mendukung itu. Makanya tadi kita katakan marketing ini sebetulnya kalau dalam konteks ilmu marketing itu ada di depan ya sebagai leading sektor. Sektor yang akan menjadi penghulu bagi sektor-sektor yang lain yang akan mengikuti. Ya. Seperti itu kurang lebih Mas Jomensen. Ya. Ya, baik, terima kasih Pak. Ini akan menjadi suatu catatan khusus buat saya, Pak. Terima kasih Mas Jomensen. Ya. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas atensinya. Ada satu materi yang belum saya upload. Habis ini saya akan segera upload, sehingga nanti bisa lengkap 3 materi untuk diabsensi. Oke ya, sebelum kita closing, sekali lagi mungkin ada yang mau ingin ditanyakan. Ada yang ingin dikomunikasikan? Silakan. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih, Prof. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Prof. Bagio. Selamat beraktivitas kembali. Ya. Sukses, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.